Rizik jadi bawahan Anies untuk demo Ahok berjilid-jilid. Sekarang dalam waktu yang hanya sekitar 4 tahun, Rizik jadi tertidak ada ampun baginya. 6 pendukungnya mati konyol. Dia ditetapkan sebagai tersangka berkali-kali, ditahan berhari-hari, tidak ada ampun baginya. Dia selama ini dikibuli caplin kalau dia ini kebal hukum. Kayak Anies saja, tersangka 2 kali dalam waktu dekat merupakan kehancuran harga diri. Laskar pembelanya sudah tidak bisa berbuat banyak. Hanya bisa terbelalak melihat karma menimpa Rizik dan Anies berlapis-lapis. Setelah itu, ternyata pasca diselidiki oleh pihak pertanahan, lahan yang dibangun pondok pesantren FPI di Megamendung ternyata ilegal. Sana ada yang main-main. Kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri lewat cara saya. Dulu demo Ahok berjilid-jilid, sekarang Rizik Anies di demo karma berlapis-lapis, penulis Manuel. Karma itu sangat biej, sangat nyata dan tidak bisa dipungkiri lagi. Buat Rizik, sangatlah sulit melihat bagaimana keadilan Tuhan harus dinyatakan lewat keadaan yang terjadi sekarang ini. Buat kita, orang-orang waras melihat karma ini semakin meninggikan nama Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak percaya dengan karma. Karma itu nyata dan tidak bisa diganggu-gugat. Kita hanya bisa melihat bagaimana karma bekerja dengan cantik. Mungkin bisa lama, mungkin bisa sebentar. Dulu Rizik jadi bawahan Anies untuk demo Ahok berjilid-jilid. Sekarang dalam waktu yang hanya sekitar 4 tahun, Rizik jadi tersangka berjilid-jilid. Tidak ada ampun baginya. 6 pendukungnya mati konyol. Dia ditetapkan sebagai tersangka berkali-kali, ditahan berhari-hari, tidak ada ampun baginya. Polisi dan TNI pun bekerja sama di awal untuk menyobek-nyobek baliho terkait gerakan-gerakan biadab revolusi akhlak. Teriak-teriak revolusi akhlak tapi kok maunya mengubah Pancasila. Bahkan ketika pulang dengan pongannya, merasa di-backing oleh Caplin dan Anies, dia teriak-teriak mau revolusi. Revolusi akhlak yang jadi tagline tapi yang diteriakkan di lapangan adalah penggal, lonte, kutil babi, pemerintah togut, dan sebagainya. Ini adalah sebuah bukti bahwa revolusi akhlak justru harus dikerjakan terlebih dahulu oleh dirinya dan oleh pengikutnya. Merasa di-backing ternyata tidak di-backing. Masih belum sadar dia sudah ditinggal bohir dan siap diselesaikan. Dia bikin lagi kerumunan di Megamendung Puncak, tempat di mana pondok pesantren di atas tanah ilegal ia bangun. Megamendung terjadi kerumunan, angka COVID naik pesat sampai sekarang. COVID-19 naik pesat sampai sekarang karena kerumunan biadab yang mengatasnamakan Tuhan. Akhirnya dia didemo Tuhan berjilid-jilid lewat pemerintah yang merupakan alat Tuhan untuk menegakkan keadilan di dunia ini, di negara yang kita cintai ini. Rizik akhirnya jadi tersangka usai diperiksa oleh kepolisian daerah Jaya Raya alias Jakarta. Kapolda Metro Jaya pun bertindak tegas terhadap orang ini. Strategi menghancurkan pengikutnya terbukti efektif. Dia jadi tersangka kerumunan dan penghasutan di Jakarta. Tidak lama berselang, Anies positif COVID. Sudah 3 minggu masih positif. Depresi, dia sering ngomong tanpa masker di depan kaca mungkin, sehingga virusnya mantul tektok ke saluran pernapasannya. Manusia egois ini juga kena karma berhari-hari. Harusnya 2 minggu sudah negatif. Tapi saya harapkan dia cepat sembuh deh. Saya kok khawatir ini jadi modal capresnya dia di tahun 2024. Tapi sulit karena Prabowo Sandi si pecundang Pilpres 2019 sudah digait Jokowi. Anies mau cari siapa lagi? Partai mana yang bisa mengusungnya? Tapi tidak tahulah, namanya politik pasti cair. Kembali ke Rizik. Orang ini pada akhirnya juga ditetapkan sebagai tersangka di Polda Jawa Barat terkait kerumunan di Megamendung. Tersangka berlapis-lapis. Dia selama ini dikibuli Caplin kalau dia ini kebal hukum. Pasti aman, akan ada deal-dealan politik. Santai aja, ternyata semuanya bohong. Kayak Anies saja, tukang bohong. Tersangka 2 kali dalam waktu dekat merupakan kehancuran harga diri. Laskar pembelanya sudah tidak bisa berbuat banyak. Hanya bisa terbelalak melihat karma menimpa Rizik dan Anies berlapis-lapis. Setelah itu, ternyata pasca diselidiki oleh pihak pertanahan, lahan yang dibangun pondok pesantren FPI di Megamendung ternyata ilegal. Rizik membangun ponpes secara ilegal. Kok membangun pusat belajar agama di atas sesuatu yang tidak resmi? Mungkin saat itu kekuatannya di era sebelum Jokowi masih sangat kuat. Sehingga dengan kekuatan intimidasi dan persekusi ala FPI, Rizik bisa mengklaim sepihak tanah itu. Apalagi ada backing Jerman yang diduga kuat jadi playmaker. Akhirnya Rizik disomasi. Dalam waktu 7 hari, pondok pesantren harus dikosongkan. Akan ada penggusuran besar-besaran.
Kita lihat saja reaksi dari Ridwan Kamil. Dia kira-kira belain Rizik atau bagaimana ya? Karena dulu kan sempat ngomong mau sowan ke Rizik. Apakah Ridwan Kamil akan membantu Rizik? Kita lihat saja. Karena kita tahu bahwa Kang Emil ini sudah menyudutkan Mahfud MD soal kerumunan. Yang salah Rizik, tapi RK malah suruh MD tanggung jawab. Kan gak jelas bro. Politikus Nasdem ini sebenarnya ada di pihak mana ya? Begitulah tanya-tanya. Ngakak, pecundang Pilpres Prabowo Sandi jadi Menteri Jokowi, Anies teriris-iris, penulis Manuel. Saya lagi ngakak ngomong bagaimana Jokowi rangkul lawan politiknya. Saya lagi nggak mau bahas itu, karena kalau bicara kinerja, Prabowo ini minus. Menteri Pertahanan jadi tempat main-mainan dia. Menteri-menterian Prabowo ini nggak jelas. Tapi yang paling bikin ngakak adalah kemudian Joko Widodo melantik Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Memang sih si pembuat podcast di Spotify ini dikenal sebagai rival kuat Joko Widodo di tahun 2019 silam. Prabowo dan Sandi pernah jadi lawan politik Jokowi, amin. Tapi sekarang malah jadi bawahan. Jadi sekali lagi ini bukan urusan rangkul lawan politik. Tapi saya melihat ada yang jilat ludah sendiri. Dulu lawan politik pakai narasi bahwa Jokowi jual Indonesia ke asing-asing dan pribumi jadi kacung. Tapi sekarang mereka jadi pembantu presiden. Sungguh Jokowi sedang mematahkan narasi-narasi busuk masa lalu yang dibuat oleh lawan politiknya. Pendukung Prabowo Sandi di tahun 2019 bikin hoax terlalu banyak. Amin Rais jadi mesin hoax, menyebarkan hoax tentang Ratna Sarumpait. Kemudian juga ada Prabowo lewat organ tubuh di bawah hidungnya, menyebarkan hoax Ratna digebukin. Para mesin hoax ini satu persatu dibungkam. Prabowo yang paling pertama kena. Dia jadi Menteri Pertahanan. Kemudian Sandiaga Uno juga dibuat jadi pembantu. Ini adalah bukti bahwa semua fitnahan mereka ke Jokowi di tahun 2019 adalah hoax belaka. Beberapa menteri yang diganti oleh Jokowi sangat signifikan. Meski beberapa masih saya nggak kenal dan belum jelas dia rekam jejaknya. Yang pasti dari kubu pecundang ada Prabowo dan Sandiaga Uno. Kubu nasionalis Banteng dan pecinta NKRI ada Tri Risma Maharani wali kota Surabaya dan Gus Yakut ketum GP Ansor. Menteri Sosial harus diisi oleh kader Banteng. Menteri Agama harus diisi oleh NU. Mereka berdua juga menjadi sosok yang dinanti-nantikan gebrakannya. Risma adalah ibu yang memahami bagaimana mengurus warga Surabaya. Dengan pengalaman ini, Risma bisa mengurus bangsa ini lewat posisi mensos. Sekarang ketika kita melihat menteri dengan kecocokannya, kita melihat juga bahwa susunan menteri Jokowi mulai membaik. Kecuali si Prabowo yang gak becus dan diam saat aksi sampah FPI ini bikin gaduh negara. Tri Risma Maharani